Oke, selamat malam teman-teman. Kita live IG dulu malam hari ini ya, sesuai dengan jadwal yang kemarin saya share. Karena sebagian teman-teman di minggu kemarin itu nggak bisa ikut di di kopdar Zoom kita. Ya, buat teman-teman UKM yang bisa kesempatan kali ini bisa bergabung, nanti silakan bergabung di IG ya, biar kita bahas lanjutkan materi yang kemarin. Bentar ya, sambil nunggu teman-teman yang lain yang baru mau gabung. Oke, selamat bergabung. Siapa nih? Abiaka Embroidery Komputer ya. Salam kenal. Ini dari mana kalau boleh tahu ya? Bisa kenalan sambil kenalan di kolom chat ya. Ntar saya lagi ke laptop. Mana ya? Saya lagi nunggu eh, salah satu UKM yang akan coba menemani saya di malam hari ini ya. Kayaknya bisa belum belum online nih. Oke. Oh, ada Mas Rifai nih dari kemasan UKM ya. Yang butuh kemasan bisa hubungin kemasan jagonya sama Mas Rifai. Kayaknya banyak yang harus dicetak nih Mas Rifai. Saya tadi habis kurasi produk UKM, masih kemasannya masih polos-polos nih. Mana ya? Oke. Oke, sebentar. Oke, kayaknya teman ngobrol saya malam ini sudah hadir.
Saya nggak bisa buka ini karena saya cuma pakai handphone ya. Saya belum setting ke laptop. Oke, selamat datang Mbak Rania ya. Rania host yang akan menemani ngobrol kita malam hari ini. Oke, sebelum ngobrol, teman-teman, kemarin di channel YouTube saya sudah upload untuk sharing tahapan memulai usaha. Jadi materinya akan berlanjut karena kemarin kita baru sampai di tahap kedua, yaitu di pertama adalah produk, yang kedua merek. Kemarin sampai merek juga belum selesai ya. Mungkin malam Jumat atau malam Sabtu kita lanjutkan tahapan ketiga, keempat sampai ketujuh kalau selesai. Tapi biasanya nggak selesai sih ya, gitu. Nah, malam ini saya akan sedikit, sebelum kita sharing ngobrol dengan dari Rania Host, kita akan dengan Bu Ida ya, kita coba kupas sedikit tentang tahapan memulai usaha. Jadi begini teman-teman, ternyata masih banyak teman-teman kita yang memang pemula atau newbie itu yang masih bingung kalau mau usaha, terus sudah usaha, terus saya harus ngapain gitu ya, tahapan berikutnya saya harus melakukan apa gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba sharing tahapan secara sederhana untuk pelaku usaha mikro kecil ya, pelaku usaha mikro kecil. Jadi ada 7 tahapan yang nanti akan saya kupas di Zoom ya. Teman-teman yang sudah bergabung di grup Facebook ataupun di grup WA, nanti jangan lupa gabung di kelas lanjutan yang tahapan memulai usaha. Itu insya Allah malam Jumat atau malam Sabtu nanti ya, saya kabarin di grup. Jadi tahapannya ada 7 yang saya buat. Yang pertama adalah tentunya kita harus menentukan yang namanya produk. Itu tahapan pertama ya. Nanti panjang, penjelasannya panjang ya. Jadi intinya kalau kita mau usaha kita harus punya produk loh ya. Kalau sudah punya produk, nah produk ini bagaimana cara menentukan produk yang bagus, yang laku di pasaran ya. Gitu, banyak nanti kita bahas ya. Salah satunya ada packaging ya, nanti bisa sama Mas Main ya. Kemudian setelah kita punya produk, produk itu tidak bisa memperkenalkan dirinya sendiri ya. Kita butuh media yang namanya merek ya, butuh packaging ya. Nah, itu nanti apa aja sih yang harus kita lakukan dengan produk kita ya. Ada yang namanya merek ya, kita merkin lah bahasa sederhananya gitu. Setelah merek, yang kita lakukan berikutnya adalah kita melengkapi legalitas atau perizinan ya. Kalau kita mau besar, legalitasnya juga harus jelas. Jadi di pasar itu kita diterima dengan baik, secara kepastian hukum kita punya kekuatan gitu ya, karena kita sudah legal gitu ya. Nanti izin apa aja yang harus dimiliki seorang pelaku usaha mikro kecil, nanti kita sharing di kelas Zoom. Yang berikutnya adalah setelah punya produk, mereknya sudah ada, perizinan udah lengkap, nah tinggal pemasaran ya kan. Bagaimana kita memasarkan produk kita, sudah punya produk yang kualitasnya bagus, mereknya bagus, perizinannya lengkap. Nah, bagaimana kita mengambil pasar ya, market share kita di pasar, kita mau di mana gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas. Banyak nih pemasaran, ada online, ada offline, segala macam gitu ya. Setelah punya pemasaran berarti berapa tuh? Produk, merek, kemudian apa tadi? Produk, merek, kemudian perizinan, pemasaran. Yang berikutnya adalah, ada yang tahu ya? Yang berikutnya apa? Bentar, ini lagi ngelak ya. Oh, alah. Ya, ada yang namanya pencatatan ya. Jadi kebanyakan UKM kita, sebagian itu nggak banyak sih, tapi sebagian masih bingung di bagaimana membuat laporan. Biasanya nggak punya catatan, ya, nggak punya catatan bagaimana produknya itu laku berapa sih, gitu kan, produksi berapa hari ini, segala macam. Itu namanya pencatatan, gitu ya. Kemudian, bentar, ini saya lagi megang komputer, jalannya agak
lambat ya. Nah, nanti tahapan-tahapan itu akan kita coba untuk sharing dengan salah satu pelaku UKM ya. Di sini sudah ada Ibu Ida ya dari Rania House ya. Yang kita akan ngobrol bagaimana sih beliau memulai usahanya, kemudian produknya apa ya, kemudian bagaimana memasarkannya segala macam gitu ya. Oke. Oh ya, sorry. Yang ketiga tadi sebelum perizinan kita ada yang namanya modal ya. Tentunya teman-teman kalau mau usaha tentu harus menghitung modal ya. Kira-kira saya butuh modal berapa sih untuk memulai usaha gitu ya. Ya gitu. Itu yang ketiga. Yang jadi produk, merek, modal, perizinan, pemasaran, baru pencatatan, dan yang terakhir adalah tahapan pengembangan ya, atau bahasanya scale up gitu ya. Oke. Mbak Rini yang lagi manggilnya. Mbak Ida udah siap belum? Oke ya, saya orangnya. Oke. Belum masuk. Siap, Coach. Jangan dimiringin handphonenya. Handphonenya jangan dimiringin. Badannya jadi miring. Begitu ya. Bentar. Iya. Kalau di Zoom bisa miring. Kalau di IG dia nggak bisa miring. Tripodnya nih nggak bersahabat nih. Pegang aja dah, pegang. Oke deh kalau gitu. Pegang aja, Coach. Iya, nggak apa-apa. Ya, iya. Ya, agak gelap ya. Iya, ini padahal udah dibawa lampu loh. Oh, berarti di backgroundnya yang kurang. Kayak saya tambahin backgroundnya. Jadi di belakang itu dikasih lampu. Oh ya, next, Coach. Ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mbak atau Mbak lama. Mbak aja lah ya. Mbak Ida, silakan perkenalan dulu, nama, usaha, tinggal, kemudian produknya apa aja, silakan. Nama Ida Kurniati, usahanya masuknya kuliner ya, Coach ya. Karena produknya gula semut. Tinggalnya di Kota Bumi, Lampung Utara. Oke, gula semut, apakah produknya cuma gula semut aja atau ada produk lain? Sementara ini sih, Coach, baru keluar ini gula semut. Tapi insya Allah gula arennya akan keluar juga yang bentuknya kayak bola-bola gitu, Coach. Jadi nyebutnya apa ya? Aren cemplung Kayak kali ya. kayak dadu gitu ya. Kalau kan ada yang kotak tuh, gula kotak gitu kan, Iya, kotak ya kecil-kecil gitu. bulat-bulat kayak kelereng tapi lebih kecil lagi. Oh gitu, granul ya, Iya, kayak granul, bukan granul ya. iya. Oke, jadi produknya sekarang yang sudah jalan apa? Baru ini sih, Coach, sementara gula Gula semut sih, semut. gula semut. Ya, ya coba agak dimajuin. Oke, ya nanti next lampunya diterangin ya. Oke, oke, oke. Kalau kita ngomongin produk kan, kalau dari tahapan kita memulai usaha kan ada yang pertama adalah produk. Udah pasti kita harus nyari produk dulu dong, gitu ya. Nah, kenapa Mbak Ida bisa dapat ide untuk bikin produk gula semut gitu? Awalnya apa ya, Coach? Karena kita ini sebenarnya punya keturunan gula darah tinggi, Coach. Orang tua. Oke. Jadi orang tua kan punya gula darah tinggi itu dua-duanya. Jadi Hmm. agak-agak ngeri gitu mau konsumsi gula pasir. Akhirnya Ah, kita suka pakai gula aren yang biasa. Terus itu oke. kan lagi trennya itu gula semut tuh. Kepikiran juga, kenapa nggak usaha gula semut aja gitu. Pada akhirnya ya ini adanya produk ini kayak karena itu gitu. Oh, oke. Jadi ide produknya itu lahir dari masalah keluarga ya, maksudnya Ya keluarga kebutuhan ya, ada Coach. yang dia diabetes. Nah, oke. Ini juga menarik. Kenapa? Ketika kita menciptakan produk itu kan kita harus punya ide, dapat inspirasi dari mana gitu kan.
dapat ide dari mana gitu kan. Contoh ini menarik nih karena kasusnya sama saya, salah satu produk yang saya keluarkan akhir tahun kemarin. Gitu. Saya punya penyakit yang buat saya harus bed rest. Ya, tapi dari situ saya dapat ide produk untuk ngobatin saya gitu kan. Akhirnya saya bikin produknya sendiri, saya konsumsi, terus saya jual gitu. Dan alhamdulillah produknya laku sampai sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang kebingungan nyari ide produk sebenarnya bisa diambil dari masalah yang ada di sekitar kita gitu ya Mbak ya. Ya, ya coach. Oke, ini menarik. Kemudian kalau untuk suplai bahannya sendiri susah nggak? Kalau supply barangnya sendiri, kita alhamdulillahnya ada kerjasama dengan petaninya, petani arennya, Coach. Jadi Petani kalau di aren. Lampung Utara ini kan ada di daerah Bukit Kemuning itu kan banyak tuh petani-petani Hmm. aren. Hmm. Jadi Hmm. kita kayak punya petani binaan gitu. Oh gitu. Jadi Jadi kalau kerjasama misalnya dengan. kita mau, jadi untuk menjamin bahwa aren yang kita punya itu memang benar-benar murni aren tanpa campuran. Waktu proses pembuatannya kita datang gitu. Oke, jadi memang untuk produksinya kita nggak khawatir bahan ya, sudah kerjasama dengan Ya, istilahnya petaninya lah ya. ya. Ya betul betul. Ya karena banyak juga kan produk yang kadang suplainya tersendat segala macam gitu. Nah kalau petani sendiri ada berapa orang yang sekarang istilahnya kerjasama untuk suplai bahan? Kalau untuk saat ini baru yang lancar baru dua, yang Oke, kadang ada kadang enggak itu satu. Gitu. Karena kan oke, kalau petani itu kita nggak boleh cuma satu ya coach. Karena kalau yang ini lagi nggak ada harus ada ini cadangannya yang lain gitu. oke Gitu. betul betul. Karena memang perlu suplai suplai bahan ya, suplai bahan itu kan menentukan. Jangan sampai ketika rame, bahannya habis. Ya Ya, kan? Ya, kan ini lagi tren juga kan gula apa namanya gula semut kan untuk kesehatan kan, untuk kesehatan dicampur ya. dengan kayak apa sih campuran empon-empon apa gitu ya, sering dipakai juga Ya, nggak? pokoknya Jahe beraneka gitu ya. ragam minuman. Terutama kalau pencinta kopi, sekarang itu banyak beralih minumnya itu pakai kopi kopi sama gulanya gula aren. Kopi gula Jadi aren ya. ketemu dengan ya, jadi kalau misalnya kan kalau kita minum kopi pakai gula pasir itu kalau gulanya kebanyakan tuh rasanya jadi aneh gitu kan coach. Maksudnya terlalu tajam ngegigit gitu. Tapi kalau kayak Hmm. kita pakai gula aren ini mau gulanya dibanyakin juga rasa kopinya tetap paling dominan. Tapi manisnya kena. Oh gitu ya. Oke. Heeh. Kalau maksudnya sebelum kan tadi kita ambil produknya karena idenya adalah dari masalah yang kita punya gitu ya. Hmm. Eh, nah, sebelum itu pernah melakukan riset nggak? Kira-kira, maksudnya riset ini berapa banyak sih orang yang membutuhkan gula aren gitu? Pernah melakukan riset, mungkin nyari-nyari info atau apa gitu? Kalau nyari-nyari bener Atau sih sebenarnya enggak ya coach ya. Cuman kalau dari pengalaman aja sih, maksudnya ketemu banyak kawan, ketemu banyak orang gitu coach ya. Mhm. Ternyata banyak juga yang punya pengalaman yang sama gitu. Pada akhirnya kebanyakan dari mereka tuh beralih ke gula aren gitu coach. Hmm. Dari yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, bahkan ibu-ibu kan nyuruh anak-anaknya tuh, saya larang anak-anak pakai gula putih gitu. Kecuali kalau mereka keluar rumah kan nggak bisa dikontrol. Tapi kalau di rumah tuh mereka pakainya gula aren gitu. Hmm. Itu tuh banyak banget. Rata-rata kawan-kawan itu hampir 80%-nya kawan-kawan saya gitu, saudara gitu, Hmm. beralih ke gula aren gitu. Mungkin karena memang udah ngerti ya coach ya, Oke, gitu. ya, oke. Berarti kan ya kalau di tahapan yang pertama ini kan produk yang pertama tadi ide ya, ide originalitas ide kita dapat dari mana kalau menciptakan produk. Yang kedua adalah sebelum kita menciptakan produk pasti kita melakukan bahasa kerennya tuh riset lah ya. Survei bisa berdasarkan survei membaca mencari informasi lewat Mbah Google, bisa pengalaman tadi kan berarti kan berdasarkan pengalaman itu kan juga Pengalaman. berdasarkan riset ya istilahnya. Yang perlu kita hindari kan sebenarnya kebanyakan teman-teman ini asumsi, Ya, asumsi kayaknya rame gitu.
kayaknya. Nah, ya kalau udah bahasa kayaknya ini yang kita khawatir gitu kan, gitu. Jadi memang ketika menciptakan produk harus punya dasar gitu ya. Ya. Dasarnya apa gitu. Jangan sampai kita bikin produk nggak laku kan Jadi gitu. saya itu kan paling orangnya senang banget gitu coach ikut apa sih ketemu dengan orang banyak gitu, Hmm. ketemu-temu dengan Hmm. orang baru terus ngobrol gitu kan. Ngobrol tuh Hmm. suka bahasannya itu tentang makanan gitu. Terus Hmm. ujung-ujungnya ngomongin tentang konsumsi gula gitu coach. Nah itu Ah. rata-rata banyak ibu yang satu pengalaman dengan saya gitu. Ya rata-rata begitu mereka banyak beralih lebih suka ke gula aren gitu. Jadi Ya. kayak misalnya nih saya pasang gula aren waktu itu kan gula arennya masih belum bentuk begini ya coach. Gula arennya Hmm. masih gula aren yang torosan gitu. Nah itu Gerundungan eh, ya. iya kadang kan kalau beli kan tuh belum saya jual itu coach. Itu masih saya Hmm. foto-foto aja. Jadi Hmm. itu dijual nggak katanya gitu. Banyak banget yang nanya itu. Ya, Pikir-pikir betul. jualan aja. Pertama jualan yang torosan, tapi lama-lama mikir-mikir, kenapa nggak jual yang begini aja ya, bisa jadi kemasan gitu kan. Terus yang konsumsi juga kan jadi nggak repot, nggak perlu potong-potong lagi, tinggal di kayak gula pasir gitu kan, Ya, coach. Jadi ya. lebih simpel Tinggal lah gitu. sendokin aja ya. Iya Iya. bener. Oke. Nah, ini buat teman-teman nih yang kebetulan ini banyak juga teman-teman saya sebenarnya dari Jakarta nih, dari Jakarta, dari Indonesia. Kalau butuh gula semut bisa sama Mbak Ida ya. Kalian promosi ya. Nah, terus Iya. kalau sampai sekarang sudah berapa lama usahanya untuk gula ini? Belum lama sih, coach. Saya itu kira-kira baru beberapa bulan, sekitar bulan benar-benar di pasarinya sekitar bulan November. November, Desember, berarti November 3 bulan ya. 2020. Ya, baru berapa bulan. Baru berapa bulan. Tapi penjualannya gimana? Sejauh ini sih responnya lumayan banyak ya coach, terutama di Bandar Lampung. Saya seringnya jual paling banyak itu lakunya justru di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung ya. Ini Karena kalau di di Kota Bumi kan banyak yang memproduksi produsennya. coach. Iya, banyak Iya, produksinya. Jadi iya. cari pasar yang karena kebetulan keluarga saya juga kan keluarga besar kan kebanyakan tuh di Bandar Lampung. Hmm. Nah, jadi itu banyak barang tuh saya sortirnya ke Bandar Lampung tuh. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mau di Bandar Lampung tuh tinggal kirim tuh dari Kemiling. Oh gitu, oke. Udah ada Iya, resellernya lah ya. iya. Saya juga Oke. taruh di satu kedai sih. Oh di Gitu, insya Allah kedai juga. beberapa gerai juga. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cari bisa datengin ke kedainya gitu. Oke. Nah kalau berarti setelah produk ini dilakukan, maksudnya gini, setelah ada ide terus produknya dibikin, pernah melakukan uji produk nggak? Maksudnya melakukan yang namanya sampling. Nah, ngelak ya. Terus, Putus ya. ya gimana Iya. Coach? Jadi kalau produknya sudah jadi nih, ya kan, sudah dikemas. Eh, Sebelumnya melakukan sampling nggak atau uji produk gitu, tester ke orang-orang gitu. Eh, iya sih ke saudara, ke teman-teman terdekat yang mereka emang suka konsumsi itu gitu. Mm-mm. Tapi emang Oke, nggak terlalu banyak juga sih, Coach. nggak terlalu banyak ya. Oke. Mm-mm. Nah, buat teman-teman juga nih, salah satu hal yang penting adalah ini jatuhnya baru 3 bulan ya, 3 bulan. Iya, jatuhnya baru 3 bulan, Coach. Ini sebenarnya masih masuk tahap uji coba produk karena Iya, eh, uh, uh, salah satu yang paling penting itu adalah kita melakukan uji coba produk, test market lah ya, test market salah satunya adalah dengan sampling gitu kan, kemudian dari orang yang beli kita minta pendapatnya gitu, jadi kita tahu nih iya. responnya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian kalau dari segi margin gitu lumayan menguntungkan untuk produk-produk ini kira-kira. Alhamdulillah sih lumayan menguntungkan sih, Coach. Hmm.
Dibanding, maksudnya Kalau dibanding kita jual apa oh, kalau namanya kita jual polosan yang gitu ya. porosan, ya, Hmm. ya. Tapi memang agak repot saat memproduksinya itu. Ya itu yang mau saya tanya kan. Jadi kayak Ya, produksinya itu lumayan memakan waktu nggak gitu lumayan prosesnya. memakan waktu dan lumayan memakan energi juga sih, Coach. Jadi kalau saat Makanya ini produktivitas sehari bisa berapa ya? Bisa kapasitas produksi berapa? gak banyak sih, Kalau Coach. Kalau sekarang itu kemampuan paling kalau misalnya cuman berdua nih dengan suami, produksinya Mhm. paling bisa sekitar 5 kiloan gitu. Kalau Oh, misalnya 5 kita kilo lagi, ya. karena kita kan masih baru 3 bulan nih, Coach, belum belum apa namanya, belum ada pegawainya gitu. Ya, nggak apa-apa kan baru mulai, ya kan? Ya Ya. benar. Oke, jadi ya paling nggak kalau salah satu bagian di dalam produk ini adalah product development ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa HPP itu harga pokok produksi itu eh, bisa menghasilkan margin yang cukup ya, jangan sampai salah hitung HPP gitu. Udah Ya, capek-capek ngelembur ya kan, setting harganya salah, nggak dapat duit. benar. Karena ada banyak beberapa UKM yang saya temuin jual harganya jual rugi, dia nggak sadar kalau itu jual rugi gitu. Nah, jangan sampai itu. Nanti kita bahasnya di kelas Zoom. Oke, dari produk. Nah, kita bicara produk. Kalau produk ini kan kayak gula semut ataupun gula yang poros gitu, banyak juga kan di pasaran gitu kan. Nah, Banyak, keunggulan Coach. dari produknya Rania Host yang gula semut apa? Kalau ngomongin keunggulan, kalau saya ngomong sih subjektif ya, Coach, jadinya. Cuman Ya. ini eh kalau kalau saya yang bilang subjektif. Cuman ini ada testimoni dari salah satu kawan yang Hmm. jualan, namanya toko dia itu Donat Menul Ibayo, IG-nya. Nah, dia itu Oke. ada jual apa namanya, donatnya itu toppingnya dari gula semut Rania House. Jadi ceritanya tuh dia bilang kalau gula semut yang biasa dia beli itu dijadiin topping tuh nggak bisa nempel dan terlalu kasar. Hmm. Tapi kalau gula semut yang Rania House itu ini apa namanya, eh bisa nempel karena halus banget gitu, Coach. Oh, gitu. Oke. Uh, Terus kalau untuk mengontrol mengontrol apa namanya kualitas produk kayak terutama rasa dan warna serta bentuk ya. Kalau kita ngomongin gula kan ada bentuk, ada warna, ada rasa, ya kan? ya, Ah, gimana caranya ngontrol ngontrol kualitas itu dari tiga hal itu? sebenarnya kalau ngomongin tentang warna, warna itu bergantung pada eh, kandungan air pada si gula arennya itu, Coach. Jadi Hmm, tergantung cuaca juga sih, Coach. Kalau kayak cuacanya kayak hujan gini, pasti airnya itu kandungannya pasti banyak. oke. Nah, terus itu kalau misalnya kita beli pakai apa ya, gulanya torosannya yang gede, itu rata-rata pasti dia apa, kandungan airnya banyak. Jadi kalau mau menjaga kualitas, yang pertama, kalau kalau masalah cuaca kita nggak bisa atur ya, Coach. Tapi kita mungkin Manggil Sun bisa Gokong lah. kayak, ya, jadi jadi gula arennya cari yang tipis-tipis gitu, Coach. Jadi kan saat Oh, oke. pemprosesannya itu Hmm. mempengaruhi dari si kandungan air si gula semutnya itu. Oke, berarti kontrolnya sampai ke tingkat petaninya ya. Maksud saya kita Ya, memastikan bahan itu sesuai dengan standar yang kita mau. Ya, iya, itu pentingnya kita punya banyak supplier ya, supplier bahan. Jadi iya, kalau ada satu supplier yang dia tidak sesuai standar ya kita pilih yang lain dulu. Iya nggak? iya benar. Kira-kira Iya seperti itu. benar. Iya. Oke. Oke ya, kalau secara produk mungkin ada lagi yang mau diperkenalkan produknya. Kita bahas satu-satu dari 7 tahap nih. Saya pengen tahu sampai mana nih. Kalau Jadi potensi kalau pasar.
sorry, maaf. Mm-mm. Kalau potensi pasar, kira-kira gambaran dari Mbak Ida, 1 bulan itu harusnya optimalnya bisa jual berapa banyak sih? Selama ini sih kan kalau tiap hari itu kita produksi itu karena cuma berdua kan 5 kilo ya coach. Paling kalau sehari tiap hari itu ya kalau 5 kilo itu ya masih sisa-sisa. Sehari itu sisa-sisa satu gitu coach. Ya alhamdulillah sih ada aja tiap hari gitu coach. Oke. Kalau Kalau tiap hari dibilangin 5 kilo kan artinya 30 hari berapa tuh? 5 kali 30 dong. 150 kilo tergantung dong. dari tergantung dari kemasannya. Jadi kan kalau orangnya banyak yang beli kemasannya yang kecil, Mhm. harganya agak lebih mahal dibanding kita beli dengan kemasan yang agak gede gitu. Misalnya kan saya Oke. ada kemasannya yang 500 Ya, gram. ada berapa kemasan? Ada berapa kemasan? Jadi kemasannya itu ini ada yang Oke. 200. Kelihatan nggak coach? Geser Nggak dikit ya? lagi, agak dimundurin. Mundurin. Oke. Ya, ya. Jadi ini ada yang 500, terus Mhm. itu ada yang 350, ada yang 250 gram. Harganya, harga jualnya, ecerannya kisaran berapa? Kalau yang 500 gram itu harganya sekitar 25.000. Yang setengah Kalau kilo ya. nggak salah kilo. Kalau yang 200, yang 350 itu harganya Mhm. 18, 18, 18. Oke. 18. Kalau yang 250 itu dua harganya 15.000. 15. Jadi 15, 18 sama 25 ya. 25. Oke. Tapi Jadi sekarang kurang. kebanyakannya sih saya jarang keluar yang 350 sih coach, karena sedikit kan permintaan yang segitu. Jadi banyakan yang minta itu yang 250 sama setengah gram. Setengah kilo. Nah, nggak ada yang minta 1 kilo. Ada sih, cuma saya nggak buat kemasannya. Berarti setengah kilo gabungin jadi 2, jadi 1 kilo kan? Iya benar. Ya, oke. Sebentar saya buka WA dulu. Jadi dari potensi yang saya kan tadi bicara, kalau produk kita bicara tentang potensi pasar ya, potensi pasar. Artinya sampai saat ini terbatas dari kapasitas produksinya adalah dari kemampuan produksi ya, kemampuan produksi karena masih Ya, ngerjain sendiri ya kan. mm-mm. Tapi Masih kalau kerja kita sendiri. ngomongin potensi pasar kan sebenarnya lebih luas ya, lebih luas. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dilakukan sama Mbak Ida adalah bagaimana menghitung potensi pasar yang kemarin saya bahas di kemarin, ya, Iya, gitu. Nah, nanti di kelas berikutnya kita bahas lagi. Karena ini penting supaya kita tahu kita harus harus ngepushnya sampai sampai mana sih supaya kita tahu nih sebenarnya potensi kita kalau sekarang baru 5 kilo sehari sebenarnya itu kan kekuatan produksi sebenarnya. Karena saya hanya iya, mampunya segitu gitu. kan? iya benar. Nah, tapi kalau misalnya saya mau ngejar sehari 100 kilo bisa nggak sih sebetulnya gitu. Pasar saya terima gitu. Ya, kayak saya kan juga banyak karena kalau saya kan supply kopi ya. Saya kenal banyak pemain kedai-kedai kopi. Ya itu sebenarnya butuh, mereka butuh 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 gula ya contohnya kemudian ya macam-macam lah ya resto juga mereka butuh segala macam kalau memang produknya itu bagus dan mereka mau kan bisa aja ada peluang gitu ya oke Saya mau kalau tadi kirim sampel ke Coach Edi sih sebenarnya kemarin. Tapi ya saya kalau pikir tadi enggak sih, maksudnya tadi kan pas mau ngobrol, kan kemarin mau ngobrol, maksudnya ngobrol di sini tuh. Mau kirimin biar Coach Edinya lihat ini yang produknya Radio House tuh yang ini gitu. Terus nyicipin. Pak nongolin di situ aja dulu ya ini tadi saya banyak kayaknya ada nggak ya yang dari Lampung Utara tadi dari Lampung Tengah sih ya Lampung Tengah tulang bawang tadi saya dapat banyak nanti nanti di ini ya nggak apa-apa sih nanti next time lah
Oke, secara produk paling nggak kita tahu bahwa ketika menciptakan produk itu pertama idenya harus harus orisinil ya. Banyaklah sumber bagaimana mendapatkan ide membuat produk. Yang kedua adalah sebelum sudah dapat ide kita harus melakukan riset dulu, riset pasarnya. Kira-kira produk ini laku apa enggak sih sebetulnya? Kira-kira saya bisa jual berapa? Nah, kira-kira menurut udah ada gambaran belum? Maksudnya gini, kalau kita ngayalnya gitu, bukan ngayal sih sebenarnya, memprediksinya potensi gula ini sebenarnya pernah coba nggak cari di Google permintaan gula gula aren se-Indonesia? Pernah pernah Kalau pernah pernah nggak? se-Indonesia ya coach ya. Atau ya Kalau kalau gula kan sang di mana kan? Kan bukan lokal ya, bisnis. Pernah nggak? Maksud saya iya pernah nggak benar. nyoba nyari di Google gitu atau di mana gitu? Ya, jadi kalau saya pernah sih saya baca di Google gitu. Jadi saya Hmm, pernah pasang juga iklannya kan di Google. Pernah hmm. pasang iklan di Google itu yang Coach Edi ajarin waktu itu. Oh, yang GMB ya? Iya. Nah, Heeh. jadi waktu itu saya pasangkan yang gula ini ternyata banyak juga yang nge-WA. Mm-mm. Saya tanya dari mana? Dari ini. Ternyata di sana itu banyak banyak yang cari si gula Mm-mm. arennya ini gitu dalam bentuk gula semut gitu. Oke, oke. Nah, jadi Lumayan juga berarti sih responnya. dari produk mungkin di tahap pertama ini kita masih masih tahap pertama, nggak apa-apa. Iya, Jadi nanti adalah mungkin perlu melakukan tadi kita banyak teman-teman itu yang belum melihat potensi pasar, menghitungnya. Ya, coba cari iya, aja di data di online gitu permintaan pasar. Pertama mungkin produksi gula aren di Indonesia berapa sih gitu. Kemudian permintaannya berapa gitu ya. Cari-cari aja nanti referensinya. Nah, itu dari paling nggak kita dapat gambaran. Oh, ternyata banyak permintaannya. Mungkin bisa sehari bisa berapa ton gitu. Ya kita nggak ngambil satu ton tonanya, mungkin kita ngambil sekian persennya dari situ. Baru kita, oh, gue bisa kaya nih dari sini kan gitu. Yang jangan bikin produk kayaknya nggak bisa kaya dari sini, tapi jalanin aja lah. Nggak punya gambaran gitu loh, ya kan, seperti itu. Oke, kalau tadi eh, merek mereknya apa namanya? Rania House. Gula Rania semut House itu Rania House. Rania House itu adalah eh, brandnya ya, Brand. Ya, ini brandnya gula ya. semut. Eh, nama produknya gula semut ya. Oke, Ya, gula semut. ada logonya, udah ada logonya belum? Rania House-nya udah ada logo belum? Ini nggak ada coach. Tapi di Instagramnya Jadi ada jadi ya. sebenarnya jadi sebenarnya ada coach. Nah, Hmm. pas kemarin cetak tuh karena udah biasa cetak, jadi udah Cetak. nggak diliatin lagi. Pas giliran udah diambil sampai rumah baru diperiksa, ini logonya mana gitu, nggak ada Oh, gitu. Karena oke. biasanya kan Ya, cetak dulu. jadi nanti memang ketika teman-teman ini sekalian ya, ketika mencetak label berkaitan dengan merek ya. Saya berkaitan dengan merek, Ya, bukan labelnya ya, tapi mereknya. Yang perlu ada adalah pertama logo, ya, logo dari usahanya, ya, bukan iya, produk. Logo dari usaha, PT-nya lah istilahnya atau apanya. Kemudian nama produknya, sorry, nama usahanya. Ya kan logonya kan bisa berbentuk berbentuk teks atau berbentuk gambar. Ya kan kalau Rania bentuknya kan logonya berbentuk rumah ya kalau nggak salah. iya, Gambar ya. Siger, Siger kayak rumah gitu. Terus tuh Tiga ya. RH, terus tulisan di bawahnya RH. Rania House. Ya, Di bawahnya Rania Host. Nah, Rania Host itu adalah eh, apa namanya? Nama dari brandnya itu ya. Nama dari brand ya. atau nama usaha gitu. Oke. Logonya udah, kemudian logo, kemudian nama merek atau brand, kemudian nama produk. Nah, nanti kan bisa menciptakan banyak produk nih. Kemarin saya ketemu gula semut itu yang dia di mix. Dengan jahe ya, Coach? Kemarin apa ya? Bukan, kemarin tuh apa? Temulawak kayaknya. Oh, banyak.
Ya, jadi dia dicampur dengan aroma apa gitu. Nah, nanti itu kan sudah pengembangan produk ya. Nanti mungkin dicampur Ya. eh, dengan stroberi, saya nggak tahu lah ya. Dengan duren gitu kan nggak tahu, ya kan? Gitu. Kan mungkin mungkin aja gitu kan. Oke, jadi nama produk ya. Kedua, yang berikutnya adalah tagline. Punya tagline nggak brandnya ini? Rania House. Ada tagline-nya nggak? Semboyan, semboyan. Belum sih, Coach. Belum ya? Belum. Oke, nggak apa-apa, nanti tinggal bikin lah ya. Gitu. Jadi Ya. paling nggak kalau di yang utama adalah logo, kemudian nama dari brandnya itu atau merek, kemudian ada tagline. Ya, jadi tiga hal ini berhubungan dengan merek. Nah, nanti kalau memang yakin, mantap untuk merek ini tinggal didaftarkan ke Haki, ya kan? Biar nggak ada yang ngeklaim. Kan banyak kasus nih sekarang, kemarin ada 2 kasus besar kan yang berkaitan dengan merek ya, berkaitan dengan merek. Ini sekarang lagi eh, heboh kasus Strong kalau nggak salah berkaitan dengan merek. Pernah dengar nggak? Ya. Ya, yang dari perusahaan besar lah ya. Namanya Strong jadi masalah karena si A punya Ya. nama Strong, ini juga namanya Strong. Nah, ini nanti kalau sudah yakin nggak mau Ya. diubah lagi, namanya dipatenkan gitu kan. Oke. Oke, kemudian kalau saat ini permodalan butuh modal besar nggak sih untuk menjalankan Kalau usaha ini? Kalau untuk saat ini sih belum sih Coach, kita masih pakai budget yang seadanya dulu. Maksudnya ya emang mampunya sekian ya sekian gitu. Jadi nggak memaksakan modal gitu. Utamakan Oke. kalau misalnya pasar tambah kita tambah ininya apanya tambah produknya gitu. Jumlah produknya. Oke. Berarti modalnya modal pribadi ya, nggak Ya pinjam modal ke pribadi Coach. FBI kan? Nggak berani. Tahu FBI nggak? Tahu. Tahu ya? Family, bank Tahu. atau oke. Tuh ada yang nanya, Rania Host ada webnya nggak? Udah ada belum? Webnya ya yang di Google itu. Oh ya, ada di website juga. Website juga itu apa namanya? Semua Rania Business Site. Semua Semua Rania business ya. semua Rania.business site ya. Oke, itu Ya. webnya. Nah, kalau Instagramnya apa? Rania House. Oh, Rania Host. Wah, ini teman saya ini coach 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 terkenal ini dari Balikpapan ini dia nonton juga nih, halo bos. Ini bos besar Salam ini. kenal Coach. Ya, ini coach terkenal, coachnya saya, mentornya saya ini. Ya, siapa tahu Salam ada kenal orderan Coach. di Balikpapan. Saya masih baru loh Coach. Ya, beta coach ini kalau nggak salah nih pendampingan untuk ikan cupang kayaknya. Oh, mungkin ikan cupangnya suka gula semut. Maksa banget sih. Yang punya, ya kan? Oke. Sampai Nah, ngeliatin kalau ngeliatin ikan cupangnya. Hmm. ya, menarik. Jadi Mbak Mbak Ida ini kalau dalam bisnis kan kalau ngomongin modal kan banyak teman-teman yang mau mulai usaha itu bingung. Ah, aku nggak punya modal, nggak bisa mau usaha tapi nggak punya modal. Banyak nggak yang ketemu seperti itu kan? Ada ya? Banyak Pernah ketemu Coach, nggak? banyak banget. Banyak ya. Kayak Nah, kayak misalnya, ih pusing lo mau usaha apa ya gitu ya. Ya usaha apa? Ya usaha yang masuk akal aja yang sesuai modal. Ih nggak punya modal gitu kan ya. Ya cari usaha yang sesuai modal. Kalau misalnya belum bisa buat produk ya udah dropship kayak gitu. Misalnya jadi reseller atau apa gitu. Gitu. Jadi ya, rata-rata ya berpikirnya kalau punya usaha itu harus punya modal yang gede gitu Coach. ya betul. Ah, ini ada lagi nih, Cak Rip. Salam. Wah, salam balik Pak Bos. Ini Salam kenal cari. ini bos bos besi. Eksportir kita. Ya pemain bos besar juga ini. Kalau kalau
Beliau ini kalau nggak Oh, salah ada ini loh, ada produk baru apa Pak? Sambal kacang, sambal apa sih? Sambal pecel. oh. Kali aja Wow. butuh gula aren ya kan? Bisa Jadi ditawarkan. kalau mau cari gula aren bisa hubungi Rania House. Ya, Pak Salam Arif ini kenal, Pak cari Arif. Ya, Pak Arif. ya. Beliau kalau nggak salah istrinya lagi usaha sambal pecel gitu. UKM juga istrinya. Ya, Masya oke. Allah. Oh ya open reseller nembak aja Pak Bos. Boleh, boleh Pak Arif. Dengan senang Ya, hati. ya. Oke. Jadi kalau ngomongin modal sebetulnya enggak ya butuh modal tapi sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang belum bisa jadi Ya, reseller ya kan? Rania House open reseller benar. juga kan? Open dong. Open ya. Jadi kalau resellernya ada minimum ordernya nggak? Kalau ada sih coach. Jadi Hmm. minimal kalau untuk saat ini ya sekitar 5 kiloan lah sesuai dengan yang dibuat mampunya segitu. Untuk enggak maksudnya untuk menjadi misalnya saya mau jadi reseller ya. Hmm, Kemudian saya harus belajar minimal minimal pengambilan ya minimal coach. kenapa? Minimal pengambilan ya. Baru bisa dapat Ya, harga minimal reseller pengambilan. minimal pengambilan gitu. Jadi Ah. untuk reseller itu minimal 5 patch kecil dan 2 patch Hmm. yang besar. Oh, nggak banyak ya berarti. Paling sekitar berapa Nah, modalnya, Bu? kita Ya. juga kemampuannya belum banyak. Oke. Jadi ini buat teman-teman kalau kalau yang mau apa namanya reseller nggak perlu modal banyak gitu loh. Paling nggak nyampe 100.000 sudah ya kurang lebih 100.000 udah bisa usaha menjadi seorang Ya, reseller ya dari produk Rania House gula semut gitu loh. Ya. Jadi ya sebetulnya terjangkau insya Allah. oke. Jadi gini, kalau usaha itu kita memang butuh modal, masih dalam arti uang, ya kan? Gitu. Karena kalau mau usahakan mesti ada produk. Kalau belum bisa bikin produk Ya, sendiri, bisa jadi reseller gitu ya. Modalnya juga nggak besar ya. Kalau bagaimana mencari, nah gini kadang-kadang teman-teman ini kan juga bingung, maksudnya gini, mau modal tapi nggak punya. Nah kalau saran saya sih di awal pakai modal yang ada aja dulu, jangan pakai hutang-hutangan dulu. Karena kan iya, iya kita coach. baru mau jalan gitu ya. Sesuai kemampuan aja dulu. Kalau sudah tahu pasar, maksudnya gini, yang paling utama adalah kita tahu nih punya produk, kita tahu mau jualnya kemana, lakunya kira-kira berapa yang saya bilang potensi pasar. Kalau misalnya gini, saya punya produk, eh, saya tahu nih produk saya akan habis 1 juta, Hmm. istilahnya 1 juta rupiahnya gitu ya. Saya berani nggak ngeluarin uang 1 juta untuk yang pasti laku gitu. Pasti berani kan? Insya Allah berani. Iya, karena kita udah tahu prediksinya akan Udah laku tahu. gitu kan. Nah, Ya. kadang kita kan nggak bisa memprediksinya itu, kita nggak tahu cara ngitungnya gitu. Nah, nanti teman-teman mesti belajar bagaimana cara menghitungnya ya gitu. Oke. Coach Beta, oh saya bukan broker properti, tapi kalau ditawarin suruh jual properti, saya mau juga sih jualan apa aja sih yang menghasilkan. Jualannya Ya di balik Coach ya. papan. Ini Oh coachnya di balik balik papan. papan ini. Saya jual gula aren Oke. Coach. Kalau mau ngopi Ya, butuh gula aren bisa hubungi saya. ya. Oke, oke ya. Jadi itu modal. Jadi nanti kalau udah pengembangan beda lagi ya. Kalau ngomongin modal nih ada dua sebenarnya. Modal di awal, ya, modal di awal. Makanya kalau di 7 tahap itu ada tahapnya beda ya. Eh, ada modal juga, tapi di tahap pengembangan. Nah, modal di tahap pengembangan itu baru kita ngomongin pihak luar. Misalnya ada lembaga keuangan kayak bank, BMT atau yang lain, kemudian kemitraan, ada investor ya kan. Nah, gitu. Tapi itu tahap pengembangan sebenarnya modalnya untuk mengembangkan bisnis, bukan memulai bisnis. Kalau baru mulai, yang baru terjun, udah ngutang duluan, jatuhnya nyesek gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita ngomong yang ketiga nih, ya, ini masih ada waktu nggak ya? Masih kayaknya. Kalau nggak selesai nanti next kita IG live lagi ya Bu ya. Oke. Kalau Iya. masalah perizinan sudah sampai mana Bu?
Mbak, sorry Bu lagi. Jadi Mbak Ida sampai mana perizinannya? Jadi masih sebatas OOS coach, belum PIRT. Oh, OSS ya. Heeh. Mm-mm. Jadi baru sudah ada NIB sama UMK ya, sama SPPL ya. Ada tiga Ya, kan biasanya dari OSS itu, dari OSS. Oke. Ini nanti tahun ini kan biasanya dari pemerintah itu ada bantuan untuk proses PIRT sama halal ya. Nanti PIRT halal. berkoordinasi dengan dinas koperasi UMKM atau yang lain ya yang ada di Lampung Utara ya, yang di Kota Bumi gitu. Jadi Ya, teman-teman yang belum punya izin paling gampang adalah menggunakan OSS ya, yang izin yang secara nasional. Ya, itu dapatnya nanti ada nomor berusaha, nomor induk berusaha, itu sama kayak ya, KTP, ya kan kita punya nomor induk. Kemudian ada izin usaha. Nah, izin usaha itu sekarang nggak ngurusnya cukup pakai online aja, tinggal ngeprint sendiri 15 menit selesai. Ya namanya izin usaha mikro kecil ya gitu. Nah, nanti ada tambahan lain kalau kayak makanan ada namanya pengolahan industri rumah tangga atau pangan industri rumah tangga PRT. Ya, nanti bisa diproses, nanti prosesnya ada nanti kita ini. Kemudian ada halal dan haki kalau sudah tahap berikutnya. Oke, nanti diurus ya, nanti cari info aja yang apakah sudah buka atau belum yang program dari pemerintahnya. Kayaknya ya. belum ya, baru Januari ini Belum. soalnya. Karena kemarin baru selesaikan yang binaan. Oh, baru ya. Oke, tapi Karena kemarin dengan kawan-kawan yang lulus PIRT dan halal. oh, oh gitu. Oke, oke. Oke, nah sekarang kita ngomongin yang ke, ke berapa ya? Jadi lupa. Produk, merek, modal, kemudian apa tadi? Perizinan, pemasaran yang kelima, ya, pemasaran. Eh, Pemasarannya kemana aja sekarang? Udah sampai mana? Belum banyak sih coach. Kalau sekarang kan masih banyaknya itu kawan-kawan komunitas, Ya. kawan-kawan, terus Mm-mm. saudara-saudara, terus pengunjung kedai gitu. Oke. Itu offline. Next, Online-nya gimana? kalau online ya insya Allah sih udah kirim sih keluar Lampung juga udah ada, insya Allah. Udah ada. Medianya apa aja online yang dipakai? Kalau sementara ini baru yang kayak Google yang kemarin itu coach, ternyata baru Oh, satu kali Google. udah lumayan juga gitu dapat juga. Ya, Terus itu Google bisnis ya. IG, Facebook, WA, Story gitu. Oke, oke. Nah, mungkin nanti sebenarnya gini, kalau untuk produk kering ya, ini kan produk kering yang bisa Hmm. kirim-kirim, pasarnya tuh global gitu. Nah, media online ini sangat efektif sebetulnya gitu. Tinggal bagaimana contoh main di marketplace ya. Contoh Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, eh, Ya, belajar bagaimana melakukan optimasi. Kayaknya di kelas saya kemarin ikut nggak? Kan masih ada recordnya ya. enggak. Gitu. Nah, nanti di kelas Zoom sambil kita pelajarin lagi ya. Nah, kemudian bisa pakai Google. Google itu banyak medianya. Ada Google Business, kemudian ada Google Site juga sebenarnya, ada Google Website juga yang nggak pakai Google Business ya. Gitu. Macam-macam. Bisa pakai iklan juga bisa. Gitu. Kemudian pakai YouTube. Iya, YouTube tuh iya bisa. kok. Pakai YouTube juga sih coach. Kebetulan saya suka Iya. ngevlog. Jadi coba lihat vlog-vlog yang menggunakan YouTube untuk berjualan. Jadi bukan kontennya tuh memang jualan gitu ya. Kemudian ada sosial media kayak Facebook, Facebook Marketplace itu juga bagus. Ya saya kadang-kadang masih dapat tuh walaupun jarang, saya cuma upload udah lama sih, tapi masih ada aja yang masuk gitu orderan dari Marketplace, Facebook Marketplace ya. Nah, ada strateginya sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi tanam sekali ya nungguin aja datang dia. Gitu. Ya gitu. Kemudian baru Nunggu eh, pelatihan di Kota Bumi sih coach. Kan ada yang janji waktu itu ya. siapa ya? Ya kan Coach yang belum sikon jomblo. ya. Iya. Mungkin nanti di sini sekalian ketemu sama jodohnya. Jangan dibahas kalau itu ya. Ya.
Jadi ini itu maksudnya itu sebenarnya kan gini, itu adalah bagian dari promosi ya, bagian dari promosi. Jadi ada promosi, ada distribusi. Nah distribusi ini yang kadang kita lupa membuat strategi mendistribusikan produk. Ada namanya strategi Hmm. distribusi. Ya mungkin ini enggak saya bahas di sini, tapi paling enggak gini, kita mau distribusinya gimana gitu. Apakah konsepnya reseller, titip di kedai, atau maunya online aja atau gimana. Nah ini kan masing-masing punya strategi distribusinya ya, distribusinya. Kemudian target pembeli. Nah ini penting juga kalau ngomongin pemasaran itu sebenarnya yang paling utama target pembeli. Kemarin kita tahu nggak sih dari segi umur pembeli kita ini umur berapa? Terus eh, yang paling banyak beli perempuan atau laki? Ya, Kalau ada. sekarang kebanyakan yang beli itu kisaran usianya ke kayak 35, 30 tahunan ke atas gitu, Coach. Ya, rata sih laki-laki perempuan. Kalau perempuan ya mungkin pertimbangannya menghindari Hmm, gula pasir terus segala macam. Kalau laki-laki sekarang ini ya selain menghindari si gula darah itu, hmm. ternyata minum kopi tuh lebih enak pakai gula aren gitu. Iya, emang betul. Ya, ya. Jadi kita tahu ya dari ada tiga hal. Yang pertama adalah berdasarkan umur, yang kedua jenis kelamin, eh, yang ketiga adalah wilayah. Nah, wilayah paling banyak yang menggunakan konsumsi gula aren daerah mana? Contoh nih, saya ada satu produk yang mayoritas pembeli saya adalah Jawa Barat, gitu. Jadi tadi kayak kita mau masang iklan nih, iklan di Facebook atau di Google Ads, saya nggak perlu nembakin wilayah lain, saya cuma nembakin Jawa Barat aja. Jawa Barat itu penduduknya berapa, ya? Saya tahu target market saya di sana, terus jumlahnya ada berapa yang bisa beli, udah saya habisin di situ. Jadi kita tahu masang iklan itu kalau nggak begitu habis duitnya, gitu, ya. Kita harus tahu target marketnya, gitu ya. Selain ada namanya behavior ya, perilaku atau kebiasaan dari target market. Oke, itu bicara tentang target market ya. Ya paling nggak secara pemasaran kita sudah tahu ya. Kemarin ada saya ada satu ininya, nanti nanti kita bahas di kelas lain deh ya. Oke, kalau selama ini hmm, masih wilayah Lampung ya. Masih wilayah Lampung ya, ada juga dikirim ke luar kota, tapi kan luar kota nggak bisa jadi patokan ya, Coach ya. Maksudnya kalau ada yang pesan kita kirim gitu. Tapi kalau Paling banyak di berapa wilayah ya? Paling banyak masih di Bandar Lampung sih. Bandar Lampung. Oke, oke, nggak apa-apa. Iya. Berarti sebenarnya Tapi ini ini masih banyak yang masih produksi. masih masih masuk ring satu ya. Maksudnya masih dari Iya, lingkup terdekat ya. Oke. iya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kan strategi pemasarannya dibenerin lagi, gimana supaya produknya bisa lebih jauh gitu ya. Gitu. Oke, kalau nah yang keenam, setiap produksi ada pencatatan nggak? Tiap saat memproduksi ya, Coach ya, biaya Ya, biaya produksi eh, ya. jadi ada dua kan biasanya kalau pencatatan itu secara umum. Kalau untuk UKM ada pencatatan produksi, ada pencatatan penjualan. Ada nggak? Dua ini aja sih sebenarnya yang paling utama. Lebih ke penjualan sih, Coach. Ya, biasanya ya. Tapi masih bagus. Ada yang nggak punya catatan penjualan? Kalau ditanya bulan ini jual berapa, kira-kira. Nah, kalau kira-kira berarti dia nggak punya catatan. Gitu. Kalau dia ada catatan, tinggal buka bukunya kan, gitu. Gitu. Apalagi kalau yang ditanya jualan berapa bulan ini, ya alhamdulillah lumayan. Nah, itu jualannya dikit itu biasanya. Jadi nggak punya catatan. Ya, itu dari awal harus harus ini ya, harus punya, maksudnya mulai disiplin secara administrasi biar kita juga bisa merecord dan memprediksi gitu ya. Karena UKM itu kan lemah juga dalam biasanya baca data ya, gitu.
Sementara kalau kita mau besar, kita harus ngerti tentang data, mumpung belum gede ini, belum jadi kebiasaan buruk, Ya. ya kan? Dari sekarang mulai nyatet. Paling nggak dua aja, catatan produksi, ya catatan produksi tahu lah ya, beli bahan segala macem gitu. Ya. Kemudian catatan penjualan. Nah, hari ini jual berapa? Bagus lagi kalau ditambah. Contoh gini, hari ini di belakang dikasih note. Jual 5 kedai kopi A, 6 Hmm. online. Jadi kita bisa tahu datanya. Oh, saya ini sebenarnya paling banyak di sini. Padahal kemarin kayaknya banyak kan di sini gitu. Ternyata salah Iya. gitu. Nah ini, jadi teman-teman Mbak Ida juga mulai belajar bagaimana membukukan data. Data itu yang nanti bisa kita tarik historicalnya setahun. Kalau udah setahun kita bisa memprediksi tuh, tahun ke berikutnya bikin strategi itu berdasarkan data gitu maksudnya. Ya, data gitu. Mau nambah karyawan tuh bingung nanti. Nambah apa enggak ya? Nambah apa enggak ya? Bener kan? Itu. Nambah takut nggak kebayar. Nggak nambah kok capek ya gitu. Ya benar. Ya. Saya ketemu ada beberapa orang yang seperti itu gitu. Akhirnya dia nggak nambah-nambah. Kenapa? Nggak punya data sebenarnya. Kalau dia punya data, ya kapasitas produktivitas lah ya bahasanya produktivitas sekian, harusnya dia udah nambah gitu. Karena kalau ditingkatin Iya. produktivitasnya, penjualannya harusnya naik gitu. Ada yang nggak punya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya ntar lagi mau habis. Nah, yang terakhir kita bahas. Pengembangan nggak apa-apa. Ini ininya aja. Ada rencana rencana apa di 2021 untuk pengembangan? Kan udah jalan selama 3 bulan kan? Nah, ini Ya, harus Coach. punya. Ya, kemarin mau bikin Zoom resolusi belum jadi-jadi. Ada saya ingatnya aja lah, ada target apa di tahun 2021? Targetnya apa ya, Coach? Ya, meningkatkan produksi ya, memperluas pasar pastinya. Kalau untuk sasarannya sih insya Allah udah ada. Hmm. Artiannya meningkatkan produksi dan untuk pasarnya, untuk naruh-naruh barangnya itu udah ada sasarannya kemana gitu. Oke, itu kan Intinya, strategi ya. hmm, Strateginya nanti dibuat, nggak apa-apa. Kalau eh, syaratnya ada dua. Pertama adalah tertulis, jangan di ngambang-ngambang. Biasanya nih suka ngambang di kepala gitu kan, kejedok dikit hilang. ya benar. Jadi harus tertulis. Yang kedua harus terukur dengan angka. Ya, Ya kalau benar. misalnya target target tahun ini sampai Desember ya, adalah saya mau angka berapa 1 tahun yang dikejar. Nanti kan di breakdown ya, dipecah jadi 6 bulan, jadi 4 bulan, jadi 1 bulan. Harus ada angkanya. Jadi kayak Januari saya targetin produksi saya adalah sekarang kan 5 kilo. Tahun bulan ini ya dipecah dulu lah. Nanti 1 bulan ini saya mau produksi kapasitasnya saya naikin jadi misalnya 20 kilo. Angka ya, pakai angka. Bukan membesar, bukan. Membesar itu nggak Iya. jelas. Angka, Jadi nggak misalnya kayak 20 kilo. jawabannya tadi ya. Iya. 20 kilo, 20 Ya. kilo, eh, target penjualannya berapa? Misalnya yang tadinya baru angkanya, kita ngomongin angka, misalnya tadinya hanya 500.000 misalnya. Ya, satu jangan 500.000 lah, kecil banget. 5 juta lah misalnya. Ya berarti tahun ini bulan ini saya mau karena produksinya naik, target penjualannya juga harus naik kan, gitu. Saya mau 20 juta gitu. Jadi angkanya harus ada ya, gitu. Angkanya harus ada. Ya mungkin bisa di breakdown dulu 1 tahun, kemudian 6 bulan dipecah lagi jadi 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi saya mau ngejar selama sampai 3 bulan ini saya bisa tembus di angka 20 juta omsetnya gitu. Nah, itu nanti perlu. Itu aja dulu sih di awal yang perlu dibikin untuk strategi tahun 2021. Tahun apa? Ya. Ya, tahun Challenger ya. Kalau di grup Tahun challenger. ya, Year of Challenge, menantang lebih sehat, pasti itu dulu. Yang kedua adalah Tantangan menantang lebih diterima ya, sehat. Coach. Menantang lebih sehat, menantang lebih sejahtera ya.
Insya Jadi Allah. tidak hanya tidak hanya kesehatan tapi ekonominya juga harus bagus gitu. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sebelum kita tutup, silakan promosiin lagi produknya, mungkin untuk penerima reseller atau yang lain silakan eh, sebagai penutup. Kayaknya udah bikin kan, Pro? Jadi terima kasih Coach udah memberi banyak ilmunya di sini dan memberi kesempatan untuk promo. Jadi mumpung lagi dikasih kesempatan untuk promo, jadi saya promo ya Coach. Ya. Jadi buat pencinta kopi, terus itu untuk yang ingin selalu sehat bisa gula semut dari Rania House ini bisa menjadi solusi untuk kita semua. Jadi penikmat kopi, kopinya jadi lebih nikmat dengan mengkonsumsi gula semut Rania House. Dan buat ibu-ibu tuh yang pengen keluarganya tetap sehat, terhindar dari gula darah, bisa deh kita masak yang menggunakan gula itu diganti gulanya pakai ini. Gula semut Rania House. Manisnya Gula sampai ke sehat hati. bermanfaat. Iya, sehat dan bermanfaat. Oke. Insya Allah kalau Thank minum you. ini jadi tambah manis. Kayak saya dong ya. Iya. Oke, thank you Mbak Ida dari Rania Host. Jadi buat teman-teman, insya Allah kita akan live IG tiap minggu ya. Saya kayaknya seminggu sekali dulu ya. Tadi baru pulang habis maghrib soalnya. Gitu. Jadi kita akan belajar terus bareng-bareng ya, terutama bagaimana sih untuk pelaku usaha memulai bisnisnya dengan benar dari awal ya, terutama usaha mikro kecil ya. Saya konsennya di usaha mikro kecil dan pemula, mana banyak sekali teman-teman yang butuh bantuan di situ ya. Kita sama-sama maju bareng ya. Teman-teman nanti silakan yang butuh produk gula ya, gula semut khususnya, silakan hubungin Rania Host, ada di IG-nya ya, Rania Host ya IG-nya. Rania House. Rania Host nanti Rania House. dan juga open reseller ya buat teman-teman yang Open modalnya reseller. terbatas silakan jadi reseller, butuh modal ya nggak nyampe 100.000 cukup ya kan gitu. Oke, terima kasih Mbak Ida, sampai ketemu kita nanti di live IG berikutnya ya, mudah-mudahan dikasih Terima kasih kesempatan lagi Coach. untuk ngobrol. Yuk, Ditunggu di selamat Kota Bumi ya malam. Coach ya. Siap. Tetap lagi. Ya. Oke, thank you. Kita close Terima ya. kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.